Yo, halo viewers yang sangat mencintai. Kali ini kita akan membuat topik yang spesial nih. Topik apa tuh? Jadi, kita kali ini akan membahas tentang hidup produktif dan juga hemat. Tapi, mana nih soal satunya? Host! Ah, ini dia. Alah, mana aja sih? Maaf, tadi habis bikin kue tahu, mau nggak coba? Ah, nanti ya. Tapi bayar. Wah, bayar? Iya dong. Berapa? Kan kita satu host. 2.000. Ya. Oke. Di sini kami akan perkenalkan diri dulu sebagai host. Perkenalkan nama saya Rafa Indah Putra. Dan saya minta Fadila Yanto. Oke, nih kita di kali ini bakalan ajak nih salah satu narasumber yang spesial banget. Karena narasumber ini banyak tahu nih tentang hidup produktif. Nah, tapi tolong dong panggilin. Oh iya. Enggak, enggak kan? Halo Widya. Halo. Bisa datang nggak? Bisa sih, tapi dia nggak bisa langsung deh. Berapa lama nih? Oh, oke, ditunggu ya. Balik lagi kan? Oke lah. Sambil nungguin aku ngapain ya? Nah, yuk silakan masuk. Nih narasumber kita datang. Oh my god. Hai. Sorry ya, telat soalnya tadi habis pergi belanja loh. Oke. Hai. Oke, narasumber kita udah datang nih. Siapa nih namanya? Kenalin aku Widya. Kenalin aku Kesha. Nah, kalian tahu gak sih, ini itu narasumber yang sangat berpengalaman dalam hidup produktif. Kira-kira pasti kalian bertanya, Mas, mereka hidup produktif gimana? Hidup produktif kan gitu-gitu aja. Yes. Hidup produktif banyak loh. Yuk kita tanya dulu. Nah, jadi kami mau tanya pertanyaan simpel dulu nih. Jadi menurut kalian hidup produktif itu bagaimana dulu? Hidup produktif sih yang kayak misalnya kita nih punya uang yang sedikit, kita itu bisa membuat uang itu jadi berlipat ganda gitu. Jadi nggak hanya kayak habis gitu aja, habis untuk jajan atau gimana. Jadi itu kita punya uang tuh, kita tuh bisa membuat usaha yang dia kan kata orang tuh mulainya dari kayak 1.000 gitu, tapi bisa menjadi 100 gitu loh. Oh, lalu gimana tuh cara mengolahnya lagi? Caranya tuh gampang susah sih. Kayak kita tuh harus pikir dulu, kita tuh ingin gimana caranya nih, ingin menghasilkan uang ini lewat apa. Kalau ingin berbisnis nih, misalnya ingin bisnis apa, kita tentuin dulu dan budget. Nah, kita kan namanya juga pelajar kan, pastinya nggak bisa gede-gede banget, pasti ya dengan minim banget lah pasti ya kan. Jadi kita harus pikir gimana gitu, modalnya sedikit jadi bisa berlipat-lipat tuh gimana caranya. Gitu. Yang saya tahu itu kamu punya usaha kecil-kecilan di rumah. Iya, benar banget. Oh, itu kamu jualan apa sih? Aku jualan sih udah banyak banget ya, kayak dari yang kecil-kecil tuh misalnya jualan mochi, jualan kue kayak donat gitu, dan jualan lain juga pernah sih. Lalu kok bisa sih itu dibilang hidup produktif? Bisa dong, kayak dari uang jajan yang hanya 10.000 per hari kita bisa menjadikannya berlipat-lipat ganda tuh yang nggak mudah ya. Kita itu harus berpikir ke depannya gimana. Kita tuh harus memutar uang kita waktu juga kan. Kalau kita belanja tuh kan uangnya tuh dengan misalnya dalam budget 100.000 tuh kita bisa harus beli semua barang tuh gimana caranya. Jadi kita tuh harus bisa memutar-mutarkannya gitu. Oh. Kalau kakaknya gimana? Kalau menurut kakak? 10.000 tuh saya jagakan, 5.000 saya nabung untuk membelikan barang keperluan saya mendadak. Ya misalnya tuh kayak skincare atau baju atau untuk kelompok itu. Kalian ada pertanyaan enggak nih untuk kami?
Kami nih pasti pernah ditanya juga nih, penasaran. Pasti dong, ada pertanyaan untuk kalian. Oh, gimana tuh? Pasti kan kalian kan punya uang jajan nih, apalagi kan kalau kita di sekolah nih kan untuk SMA, untuk kelas 12 nih pasti banyak banget kebutuhan. Ini cara kalian mengaturnya itu gimana? Cara kami ngatur tuh, untuk saya ya, ini cukup simpel sih. Saya buat dulu denah jadwalnya, misalnya saya hari ini ada kebutuhan apa, misalnya di bahan pangan, saya ingin makan yang banyak protein, jadi saya hanya menggunakan 10.000 seperti beli tempe ataupun tahu. Atau besoknya agak lebih murah lagi, saya bawa bekal aja, jadi lebih murah. Bener banget. Kalau saya itu lebih sering bekal dari rumah. Karena apa ya? Bukan hanya hemat tapi sehat juga karena kita itu bikin sendiri. Betul banget, betul. Nah, lalu kira-kira gimana nih mengatur bisnisnya agar jadi produktif lagi? Oh itu sih, ya dampak susah ya. Misalnya kita itu hari pertama ini kita ingin sekali kita beli tepung, gula, terus yang kayak bahan-bahan yang lainnya itu kan. Nah, nanti untuk kebesokannya tuh kita lihat nih di bahan-bahan kita ini apa aja yang habis, nggak perlu kita beli semua. Misalnya kita itu beli kayak margarin atau selai coklat lah ya, misalnya kan itu kan nggak sekali pakai langsung habis kan. Ininya tuh untuk kebesokannya itu kita nggak perlu beli. Nah dari situ juga yang kita bisa dapat untungnya lumayan ya. Nih biasa kan ada nih ya biayanya overload gitu kebanyakan. Nah jadi kalian memangkas biayanya itu gimana? Tapi tetap mempertahankan kualitasnya. Kadang tuh kalau saya sih ya, saya itu lebih misalnya tepung saya biasanya pakai kulit tuh yang hanya 10.000. Jadi waktu saya jualan tuh tiba-tiba habis, gimana-mana saya cari tuh nggak ada kan. Jadinya tuh saya tuh paksa lah pakai tepung yang kata orang premium kayak Sirita Biru atau Cakra atau kan yang harganya tuh 13.000, 14.000 kan. Jadinya tuh caranya tuh saya itu cari yang mandi misalnya atau selainnya atau margarinnya yang lebih murah itu saya pakai tapi tidak mengurangi rasanya begitu. Tapi itu tetap enak biarpun dengan harga yang cukup murah. Jadi itu emang tergantung skill ya. Iya benar banget. Bisa juga kita tuh mengurangi bentuknya atau agak lebih diperkecil. Jadi itu ya biar hematnya dibentuk lebih kecil biar banyak diproduksinya. Oh oke, I see. Kapan nih jadi juragan kue? Nggak tahu sih ya, semoga aja. Dulu sekolahnya langsung buka toko ya. Amin. Doain aja Amin. gitu ya. Untuk kami gratisin ya. Ayo, Gampang ya. Untuk kakaknya ini gimana untuk hidup hemat itu? ya kalau saya ini kan menyisakan biasa saya bekal di rumah ya. Dulu tuh biasa saya sisakan untuk nabung biasa untuk keperluan saya sendiri, misalnya kayak barang-barang yang saya pengen tentu dan itu nggak ada tertentu untuk saya sendiri. Menurut kakak ada cara lebih efektif nggak sih daripada cara kayak gitu? Kayaknya itu umum nggak sih? Banyak orang kayak gitu. Ada sih. Gimana tuh? Ya, Aduh. Ini bintang tamu kita agak bingung nih. Oke. Kita kasih waktu untuk berpikir. Oh iya udah, kita nggak usah bebanin narasumber kita ya. Gak apa-apa. Baik kok. Mungkin ya Kak ini hanya kejar itu aja mungkin kan. Ya, mungkin kakaknya mau canggung. Iya, santai aja kak. Kami pun manusia kak, bukan setan. Mungkin dia introvert mungkin. Aduh, introvert. Gak apa-apa. Orang introvert itu keren. Ya, tapi intinya itu dia tuh bekal dari rumah, terus kalau dikasih uang jajan paling dipakai cuma sedikit ya. Bisa nabung buat keperluan mendadak atau apa gitu ya kan. Mungkin sesuatu yang udah diingini udah lama itu. Iya betul. Bisnis kata orang tuh. Kalau misalnya kita beli barang dari uang tabungan kita tuh rasanya bangga banget. Benar banget, Ya. itu pasti kayak ih aku keren banget ya bisa beli dari uang sendiri gitu. Ya. Kalau itu hanya hal kecil. Benar. Senang banget. Kak, kalian ada gak sih teman yang kayak contohnya rugi gitu dalam hidupnya, nggak produktif, sering boros, jadi nggak terterap tuh hidup hemat dan juga produktifnya? Kalau selama ini yo pasti banyak dong kayak
manusia-manusia yang nggak mikirin ke depannya tuh ingin jadi apa, ingin ngapain begitu, pasti kayak dikasih orang tuanya tuh berapapun tuh pasti kayak habiskan usia tuh. Walah. Aduh, orang kayak gitu tuh kurang sih untuk hidupnya, malah jadi nggak bermanfaat. Kayak gitu mikirin tuh kan kayak senang-senangnya aja, karena aku kayak apa sih aku tabungin uangnya, apa sih aku kelola uangnya, nanti besok kan aku dapat lagi dari orang tua. Aduh, sayang banget ya. Aku juga jujur punya teman yang kayak gitu. Jadi dia tuh ya tiap hari dikasih uang nih, karena ya dia itu emang berkecukupan lah ya. Dia itu sering boros uang orang tuanya gitu. Nah, naasnya pas orang tuanya itu malah ada musibah dan kekurangan, ya dia Gimana ya, kasihan ya hidupnya ya. Bentar ya, saya ditelepon. Halo? Halo? Oh iya, sini. Kami ada narasumber baru nih Kak. Dia juga tadi kami undang, soalnya ini juga berpengaruh sih kisah hidup dia. Oke, datang sini, ayo. Yuk, oke. Dia dalam perjalanan katanya. Oke, jadi lanjut Kak. Apa lagi yang bisa Kakak lakukan untuk hidup hemat ini? Kalau untuk sekarang sih hanya itu aja sih, kayak dari nabung, kayak muterin uang untuk usaha gitu. Dan saya pun sekarang ini lagi mikir juga ingin buka usaha baru. Wih, gelo, keren banget dong. Makasih. Duh, kapan ya punya bisnis sendiri? Kapan ya? Betul. Sekarang tuh kalau kita bikin bisnis tuh kayak ingin kayak supaya hidup tuh nggak kabut aja sih, kayak ingin kayak setiap hari bangun tidur, aku mau bikin ini gitu. Nanti kan kalau orang makan kue kita terus selalu bilang, enak banget ya kuenya, bisa aku beli lagi. Tapi itu tuh rasanya tuh bahagia banget tuh loh. Apalagi kita buat itu kan kayak sepenuh hati, Iya. kan. suka gitu kan. Berarti kan kayak berhasil ya lu. Nah gitu kayak gitu. Duh, mana nih narasumbernya? Narasumber tadi di jalan mana sih? Aduh. Bentar lagi sampai kok ini. Iya. Kayaknya masih jalan macet kayaknya. Itu dia daftar. Itu di depan tuh. Halo. Halo. Gelo. Habis dari mana nih? Habis dari mana nih? Yes. Enak sehat banget. Wanita independen banget ini mah. Ya. Nah, jadi ini tuh narasumber yang kisah hidupnya cukup bagus ya. Mereka tuh bisa hidup produktif dengan baik untuk tahun sekarang, gimana? Atau sekarang kan banyak orang tuh Facebook atau enggak shopping. Pasti banget, apalagi kan kalau kita sekarang kan kayak aduh setiap hari kayak buka Shopee harus cek kan, kalau nggak cek kan pastinya hidup tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Betul banget. Namanya juga perempuan ya. Iya pasti dong. Yuk, Kak. Kenalin dulu nama Kakak. Halo, nama saya Sylvia Oleh Putri. Saya Talita. Oke Kak, kami mau nanya ke Kakak nih. Jadi bagaimana sih hidup Kakak tuh bisa jadi hidup produktif? Bahkan sampai sekarang itu dijuluki sebagai wanita independen. Gimana? Semuanya mandiri. Sesuai kenyamanan, yang mana dulu mau? Mana sih hidup Kakak nih, cerita hidup Kakak nih sampai bisa disebut wanita independen dengan hidup produktif dan hematnya gila. Saya baca itu keren banget. Karena orang yang hidup produktif itu kan ya, itu memiliki tujuan dan kayak fokus terhadap sesuatu gitu. Ya, ceritakan hidup produktif Kakak itu gimana sih? Keren banget loh di IG. Saya lihatnya jogging lo tiap minggu. Iya kan, terus posting-postingan makan-makanan sehat dia. Ya, sore itu dia tuh nge-gym loh. Saya males kalau udah habis kerja gitu nge-gym lagi. Ya kan? Udah pengen turu. Kayak semua tenaga tuh udah terkuras nggak sih? Iya. Aduh, itu males banget. Saya Nah. mau gitu. Gimana tuh Kak? Saya pengen tahu nih. Tipsnya dong. Yang pertama tuh kita tuh
harus hindari HP lah ya. Kalau ada HP itu kita tuh jadi rasa malas karena pengen scroll TikTok gitu. Jadi kita hindari dulu HP itu. Dan fokus terhadap tujuan kita. Benar gitu. Menjadi generasi yang tidak kompatibel. Aduh. Iya ya. Sekarang tuh banyak banget untuk ibarat bagi media sosial tuh banyak banget orang nge-scroll. Sampai lupa loh menjadi hidupnya. Kayak ini hari Sabtu, hari Minggu. Tapi dia nge-scroll terus nih. Dan itu dia tulis, ya Minggu aja. Hari itu dia nge-scroll terus sampai gak terasa. Oke. Lalu nih, kalian perkenalkan nih sebagai bisnismen nih yang hidup produktif juga. Wanita independen, wanita bisnismen. Jadi satu. Keren banget. Nah, yuk. Jadi saya mau nanya nih. Kalau di tahun sekarang kan 2000 susah tuh untuk dikelola. Jadi kalau sebagai untuk hidup hemat orang-orang ini, bagaimana 2000 itu bisa digunakan untuk produktivitas mereka? 2000 ya. Nah, caranya gampang sih. Kalau nasi itu dari rumah tinggal beli telur digoreng untuk makan, dibagi dua untuk siang dan untuk pagi dan malam. Air minumnya untuk minum air putih aja bisa. Iya sih. Kayak aku bener. Tapi telur lumayan mahal juga nih, sekitar 2.500-an untuk Kita yang pintar dong, kita cari langsung ke peternakan ya kan. Kalau enggak ada gitu. Kalau menurut kakak nih, kalau misalnya saya kasih kakak nih biaya 10.000 nih, biaya 10.000, kakak investasikan untuk bisnis, gimana tuh? Ya, saya duluan kayak misalnya kayak siapkan dulu. Misalnya kan kalau gas 10.000 nih, 10.000 nih nggak mungkin saya langsung habiskan, enggak ya. 5.000 saya simpan dulu atau enggak. 10.000 nih saya simpan untuk beli keperluan saya sendiri, misalnya beli barang-barang yang saya pengen banget itu tuh. Jadi kalau misalnya lagi nggak pengen jajan disimpan. Iya. Yes, pintar. Sih. Kalau aku nggak bisa nahan nih jajan sehari. Banget Iya, pasti. Nih ya, gaji datang 3 juta itu, dalam kan sebulan, jangan ke sebulan, seminggu pun habis kadang. Juga digunakan untuk hedonisme. Aduh. Untuk kan kadang tuh ya kita ambil uang masuk ke tabung, lewat mamang bakso pasti mau beli pasti kan bakso pasti langsung kayak ngorek tabungan, mama mau beli bang, ya kan, Mama bakal lewat. satu, aku dia lewat pasti langsung mau dibeli. Gitu. Tapi enak gitu loh. Kalau kalian kan dari segi kehematan kalian udah pandai lah. Ini yang produktivitas hidup nih, keren banget ini. Gimana tuh? Jadi nanti kita buat daftar kayak daftar prioritas itu untuk kebutuhan pokok. Jadi nanti kita buat itu kayak daftar prioritas pokoknya kan, kayak kebutuhan pokok untuk sehari-hari gitu. Kalau ada sisanya dari dana yang dari prioritas yang itu bisa kita tabung. Bagaimana kakak mengatur struktural dalam pembuatan jadwal ini? Ya kayak kebutuhan mungkin dari kebutuhan pokok seperti makanan, seperti uang untuk transportasi. Jadi Masih utamakan gitu. ya sisanya ditabungkan. Keren sih. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Saya penasaran juga. Kalian mau nanya apa ke kami nih? Kami bingung nih. Tapi pengen ditanya juga. Kami ini pengen tahu banyak ini. Cuman kami juga pengen itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau Rafa, produktivitasnya seperti apa? Aduh, saya hidup produktivitas. Saya anak SMA gini. Oke lah, saya beritahu. Maaf ya besok nih. Maaf besok. Kata aja juga. Jadi untuk hidup produktivitas saya ya, untuk pagi-pagi saya melakukan jogging sekitar 15 menitan sebelum masuk sekolah. Nah, setelah itu saya mandi dulu agar menjernihkan diri, itu saya makan. Nah, agar itu menjadi hemat, pada saat siangnya saya bawa aja dari rumah makanan tadi pagi yang masih bagus. Nah, itu tuh sangat bagus sih. Soalnya dari segi kesehatan kita dapat, dan itu dari segi pergerakan juga kita melakukan setiap pagi.
Nah, jadi dari kebiasaan menjadi rutinitas. Nah, yuk, apa lagi? Kalau tadi ini kan hidup siap. Hidup produktivitas ya. Kalau misalnya hari libur itu saya gunakan untuk yang namanya olahraga, belajar, dan jalan-jalan untuk refreshing. Tuh, ya. Kalau misalnya hemat ya, kalau hemat itu setiap saya jalan itu selalu beli kebutuhan aja sih. Ya. Oke, kalau saya mau nanya boleh nggak sih? Apa? Karena kan kalau kita SMA ini kan kita kan punya kayak akhir bulan nih. Kalau orang itu kan akhir bulan itu kan akhir minggu. Gimana nih di keadaan uang menipis, tugas banyak, harus perlu dana yang besar nih gimana kalau mengatasinya? Duh, takut banget cuy. Akhir bulan. Dengar kata-kata akhir bulan loh, itu sangatlah menyenangkan, Nurul. Nah, cara yang bisa kami lakukan yaitu mencari uang dari segi pekerjaan. Misalnya kalau dari anak sekolah tuh sekarang tuh bisa ya kayak membantu dalam pembuatan PPT, lalu pembuatan poster ataupun cari sambilan gitu dari warung-warung sebelah yang kita tanya, Bu, boleh nggak Bu? Saya kerja bentar kalau ini seminggu. Nah, kalau ibunya boleh kan? Nah, lumayan tuh 50.000 dalam seminggu. Jadi kan kita punya waktu luang gitu untuk kita isi dalam pekerjaan atau hal-hal yang lain. Keren sih ya kalian. Nah, ini nih, ya wanita independen nih. Kalau kalian, saya kasih waktu selama 1 jam, apa yang kalian lakukan dalam hidup sehari? Kalau saya ya, Ya. kalau saya itu yang pertama tuh melakukan aktivitas yang bermanfaat, kayak jogging, kayak apapun itu mungkin apapun kerja sama. Terus makan makanan yang sehat. Itu kakak mulai hidup sehat yang tinggi itu sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun? Jadi Rutin banget loh. Rutinitas dia dari awalnya kecil, sekarang jadi kebiasaan yang terus menerus sampai 5 tahun. awalnya itu pasti susah banget ya. Iya, sudah banget. Pasti susah sih. Ya susah-susahnya lumayan. Gitulah. Sekarang tuh kalau kita olahraga sekali, habis itu udah kita nggak olahraga lagi. Nggak apa ya namanya? Nggak fit. Rasanya nggak fit. Abis olahraga itu lelah langsung. Iya, nggak konsisten. Nah, itu yang susah tuh. Bener banget sih. Terima kasih. Oke, saya mau tanya nih, bagaimana cara ngatur pola makannya agar ini sehat? Makan makanan yang bergizi, kayak 4 kayak itu. Ya, yang pertama itu makan makanan protein, karbohidrat, nah kayak gitu kan. Terus ada sayurnya gitu. Kalau kakak itu sering makan apa nih? Yang sehat. Salad, ya buah-buahan. Oh. Selama hidup produktif nih untuk kalian ya, untuk kami dan kalian, bagaimana sih cara mengatasi masalahnya biar nggak teledor gitu? Ya mengatur waktu aja gitu, kayak kita harus jadi orang yang disiplin waktu. Aduh, narasumber ini loh, saya menanyakan hal serius sebenarnya. Tolong dijawab dengan baik. Oh iya udah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya berat banget itu pertanyaan. Maaf ya. Saya nanyakan hal yang terlalu berlebih. Oke. Menurut saya sendiri ya, jika kita ingin hidup produktif tuh kita benar mengakomodasikan waktu kita terlebih dahulu dalam pembuatan jadwal. Misalnya pada saat pagi itu kita melakukan, biasanya ini kebiasaan ini susah banget untuk dilepaskan. Misalnya dari pagi itu buka HP, nggak mandi, langsung makan, kerja rumah ditepiskan. Nah itu tuh sangat tidak baik. Jadi perlahan aja dulu lakukan rutinitas. Kayak pertama, kamu bangun minum itu penting. Lalu yang kedua, kamu
kardio sedikit. Ya jalan atau lari lah sebentar, sekitar 5-10 menit tuh udah cukup lah untuk otak biar jalan. Nah lanjutnya kamu atur makan nih, biar hemat, mungkin biar terlalu banyak pengeluaran untuk dimakan pagi itu. Misalnya 5.000 udah bisa tuh beli telur. Nah lalu untuk hidup produktif selanjutnya, sekolah baik-baik ya. Sekolah baik-baik, jangan rokok, jangan melakukan hal yang berlebihan ataupun bergaul bebas. Baliknya kamu bisa istirahat ataupun lanjut kegiatan olahraga seperti nge-gym. Oke, itu saran dari saya sih untuk kalian semua. Ada sanggahan? Kadang tuh kalau kayak gitu tuh kita tuh lebih yang kayak konsistennya sih susahnya. Iya. Kayak untuk setiap hari tuh konsisten kayak gitu terus tuh pasti kayak banget ya setiap hari paling tahan 1 bulan untuk bulan ke depannya pasti kayak malas banget. Betul sih. Aku tuh kadang minggu ini olahraga. Terus besoknya pas masih hari libur, aku tuh gak olahraga lagi. Aku tidur. Kalau kamu lihat Kan terus ya, emang kalau misalnya mau sehat ya kita harus konsisten. Kalau agak sakit ya, entah kita olahraga, entah makan makanannya kita itu pengen tapi nggak boleh gitu loh. Ya tapi beraktif dengan yang manis. pasti banget. Apalagi tuh wanita kalau pas biasalah ya tahun bulanan tuh kadang tuh kayak mereka tuh udah nggak terkontrol lagi gitu kan. Tuh. Yo, ini tuh pertama ya, gara-gara aktivitas ini nih. Nih. Nah, aktivitas gini nih, baca, nonton gitu, gigi. Nah, akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Itu tuh penyakit Gen Z nggak sih? Aduh. Ya nggak bisa lepas dari gizi. Sebenarnya nggak Gen Z juga sih, sekarang generasi milenial juga sama, udah mulai kira teknologi. Aduh. Ah itu mah generasi susah ya. Itu kayak harus kendali nggak sih? Sekarang aja anak kecil itu kok nangis dikasih HP lah. Kita dulu nangis nangis. Oh pokoknya apalagi namanya rotan bulanan 6. Dari yang begitu kan waktu kedengeran satu RT langsung diam. Bener banget. Jadi banyak ya solusi untuk hidup hemat dan produktif ini. Iya, kita jadi lebih tahu karena mereka nih. Ya, dari pertamanya tadi untuk jadi hidup hemat ini dia membuat bisnis, di mana bisnisnya ini mengembang terus menerus dan juga jadi produktif karena setiap hari kerja, cuman kerja itu teratur untuk membuat makanan. Nah yang ini apalagi nih, ini olahraga, keren banget. Keren ih, nggak mageran. Selama 5 tahun loh, selama 5 tahun dia olahraga, menjaga pola makannya, jadwalnya teratur, itu udah keren banget, jadi produktif dan juga hemat. Nah, jadi bagaimana nih untuk selanjutnya kalian? Ada wacana nggak? Wacana yang ingin kalian Konsisten lakukan? lagi ya. Nah, mantap. Nah, yang ini nih bisnismen. Hanya kayak untuk konsisten kayak lebih rajin aja gitu, lebih kreatif aja untuk bikin makan nanti yang nggak bikin orang cemu atau bosan gitu, mempertahankan kualitas rasa gitu ya aja sih. Kalau bisa, gulanya jangan banyak ya. Soalnya diabetes tuh, diabetes. Oke lah. Nih kayaknya udah batas waktunya ya, udah lama banget kita berbicara nih. Tapi saya nggak terasa sih, soalnya bermanfaat banget pembahasan ini. Jadi, bagaimana nih? Kalian mau berikan ke kami lagi? Kayaknya kalau saya ini segitu aja sih soalnya. Ini yang pada olahraga ini keren banget. Kira kayaknya narasumber kali ini sangat seru ya. Seru banget. Banyak pengalamannya, banyak lagi itunya. Aduh, duitnya banyak tuh. Boleh tuh pinjam dulu 100. Beda, itu susah banget nih. Agar hubungan silaturahmi tak terputus. Yes. Boleh tuh. Jadi lah, yuk kita tutup wes. Kami salam dulu wes. Makasih ya narasumber datang ini. Harusnya kita berpisah sekarang. Tidak like banget. Aduh. Udah. Kayaknya untuk saat ini banyak sih pengalaman yang kami dapat. Jadi makasih ya datang ke host kami. Dan semoga di luar kalian tetap jaga rutinitas kalian. Amin. Amin.
Dengan ini saya selesai dah.